Ya, Iya, sikapnya jadi dirubah jadi lebih baik, dipercaya. iya, berpikir baik juga. Oke. Terus sama itu yang penting jangan pernah mengeluh dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan itu sia-sia. Kok belum menerima Iya. hasilnya ya gitu ya Bu Mita ya? Jangan merasa, nih saya habis berbuat baik, kok saya belum menerima ya hasil baiknya. Ya nggak bisa kayak gitu. Kan itu perbuatan baik juga nggak cuma berbuat baik satu, dapat hasil satu. Iya, oke. Nah, break dulu. Ada nggak Bu Meta pengalaman berteman dengan makhluk halus begitu ya? Misal kalau ada tuh seberapa lama dan interaksi percakapannya itu seputar apa saja begitu Bu? Enggak sih, saya enggak berteman, gitu ya. tapi mereka suka cerita. Cerita dia? Jadi kadang kalau datang cerita kesedihannya. Bentuknya apa? Ya kayak gitu, roh gitu. Gitu. Yang misalkan meninggalnya terbunuh lah, dia kayak cerita. Gitu. Ntar dia meninggalnya karena apa? Kenapa dia bunuh diri? Dia cerita. Gitu. Jadi kebanyakan ya ceritanya kesedihan dan penderitaan. Minta didoakan nggak sih mereka? Iya, ujung-ujungnya didoain. Akhirnya Bu Meta doakan. Doain. Hasilnya gimana? Setelah didoain, mereka bilang terima kasih, pergi. Tapi mereka nggak bisa ya muncul di sembarang orang, itu nggak bisa ya? Iya, kecuali dia ada dendam tertentu ya sama orang nih, siapa dia dendam, dia pengen tampakin, dia bisa sering munculin diri di misalnya si pembunuhnya dia. Oke. Pernah nonton film horor nggak Bu Meta? Pernah ya. Ketika nonton film horor itu pernah nggak muncul di kejadian nyata gitu? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Wih. Yang kayak gitu pernah film Thailand, saya lupa judulnya film apa. Jadi pada saat kan film Thailand tuh serem-serem banget. Jadi pada saat lagi nonton itu ada sosok makhluk yang meninggalnya ternyata sama, tidak wajarnya dengan apa yang saya tonton. Nah pada saat itu yang si Mainak, yang Nang Nak ya, yang Nang Nak Thailand itu pada saat nonton terbersit di pikiran, ini beneran gak sih ya? Kalau beneran mungkin nanti mau ketemu pas ke Thailand. Beneran pas saya ke Thailand itu disamperin sama dia. dia bilang, jadi mau ketemu Nang Nak, katanya dia ngomong gitu. Terus saya langsung kaget. Saya bilang enggak, saya udah tahu siapa dia. Saya bilang udah. Iya. Itu terus juga kalau dari yang dulu yang uka itu siapa tuh? Uka. Yang Mas Leo ya, yang Mas Leo itu kan ada yang di yang gua apa sih yang di Semarang? Yang penampakan. Yang penampakan yang kuntilanak itu. Nah, pada saat lagi nonton itu, saya bilang ini serem nih. Nanti ada cewek nih rambut panjang kayaknya bisa nampakin. Gak lama dia nampakin. Saya langsung kaget di situ. Oh gitu ya. Terus jadi setiap kali ada yang kayak paranormal activity kayak gitu yang cuma CCTV di mana-mana, bang nih makhluknya ada di sini gitu. Tapi kalau omongan-omongan itu sering nggak jadi kenyataan gitu? Tebak-tebakan apa gitu? Apa contohnya? Ada sih, ada beberapa, cuma aku kadang kalau udah nyeplos suka lupa. Gitu. Ada. Bu Meta, kan mayoritas ini orang yang menguasai ekonomi ini kan teman-teman Tionghoa. Nah, saya ingin gitu ya, mungkin barangkali interaksinya Bu Meta kan lebih intens gitu ya, sahabatan sama mereka. Bu Meta tahu bagaimana mereka bekerja keras, pola pikirnya gitu. Kasih bocoran dong ke kita, kenapa orang Tionghoa rata-rata pada kaya raya semuanya, supaya bisa dicontoh banyak orang gitu Bu, maksudnya Bu. Gimana Bu? Itu mereka ketika berderma tidak hitung-hitungan. Iya. Jadi sumbernya tetap perbuatan baik tadi Bu? Iya, ketika mereka berderma tuh mereka tuh nggak hitung-hitungan.
Jadi mereka mau berbuat baik, udah berbuat baik. Oke. Tapi mereka kayak nggak mau disorot. Ada kan lah orang-orang tertentu Bener, terpaksa bener, tiba-tiba bener. nggak sengaja kesorot. Tapi kebanyakan nggak mau disorot. Jadi ketika mereka berbuat baik, ya udah transfer aja. Terus nanti ketika mereka lagi ada kayak kejadian yang kemarin tuh, yang kita yang di Cianjur deket. Oke. Nah itu ya mereka dengan sendirinya langsung pada menyalurkan aja lewat orang-orang lain gitu. Walaupun mereka tidak turun tangan sendiri, tapi mereka sekalinya menyalurkan tuh nggak kira-kira. Gitu ya. Itu karena mereka ya yang sudah punya, yang sudah yang sudah kaya raya. Tapi kalau dari yang biasa-biasa saja, ya mereka tetap sama utamanya udah berbuat baik serelanya, seikhlasnya mereka, semampunya mereka. Ada yang karena nggak punya, rela ikut turun ke Cianjur ya, bantu-bantu bikinin tenda, Tenaga ya Bu masak, ya, tenaga. karena nggak punya uang gitu ya. Sampai rela seperti itu. Jadi ada aja hal-hal baik berdatangan gitu. Yang penting perbuatan baik dulu nomor satu Perbuatan dilakukan. baik dulu, dharma ya. Iya, terus tidak perhitungan. Tidak dihitung. Karena kalau kita berbuat baiknya perhitungan nih, ibarat kita lagi ngedil suatu project di depan mata, tapi project itu bukan kita yang dapetin, malah orang lain yang dapetin, seperti itu. Nah, pada saat mereka berbuat baik secara konsisten aja kan sebenarnya nggak cukup. Kerja kerasnya seperti apa mereka, Bu? Ya itu kerja kerasnya bener-bener yang kerja kayak layaknya orang biasa sih sebenarnya, kerja seperti biasa aja kayak gitu. Tapi karena diiringi perbuatan baik, ada aja tawaran ini coba dikerjakan sedikit, lama-lama besar. Kalau melihat saudaranya, sahabatnya, kerabatnya susah kayak gitu, langsung Bu? Iya. Empatinya mereka tumbuh, langsung membantu begitu Iya, ya? langsung membantu. Ya, yang membantu, yang perhitungan, tapi tetap terlihat yang tulus membantu itu yang semakin lama semakin membesar. Yang perhitungan ada membesar tapi bertahap. Nah, saya kalau salah satu ajaran Buddhis ya, atau ajaran apa ya, katanya nggak boleh mengkonsumsi makan makanan bernyawa segala macam, memilih untuk vegetarian itu. Kalau Bu Meta sendiri melihat hal itu sebagai upaya untuk apa sebenarnya? Itu sebenarnya untuk upaya mengurangi pembunuhan makhluk hidup. Oke. Karena memang semakin banyak pembunuhan itu terjadi, berarti kan banyak binatang-binatang yang di-push mereka untuk cepat besar, untuk cepat dipotong, untuk cepat dikonsumsi, dan akhirnya kan nggak sehat buat semuanya juga. Jadi sisi positifnya itu mengurangi pembunuhan intinya. Iya. Tapi ada kaitannya nggak dengan misalnya perilaku gitu? Apa yang kita makan itu akan menentukan perilaku kita gitu? Ada nggak kayak gitu? Enggak terlalu sih, karena semua kita mau makan daging, tidak makan daging, semua balik lagi ke kepikirannya. Karena ada juga yang memang orang itu vegan, tetapi perilakunya tetap ada yang kurang baik, tetap ada yang berpikirnya selalu negatif. Jadi semua itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau biasanya teman-teman yang konsultasi sama Bu Meta itu berapa lama, Bu? Tergantung, ada yang sejam cukup, ada yang cukup. 3 jam, ada yang butuh 3 jam, ada yang butuh 4 jam. Ada nggak konsultasi masalah hutang kayak gitu? Hutangnya banyak Bu Meta, saya ini Ada gimana juga, gitu? banyak Solusinya gimana kalau hutang kayak gitu? Ya kalau kayak gitu balik lagi ke dianya, dia terlilitnya separah apa. Kalau ternyata parah banget, harus ada yang dikorbankan, ya sudah, dia harus lepas dari aset-asetnya dulu. Tapi kalau ternyata sudah habis semua, tapi hutangnya masih berlimpah, ya udah, upayakan dulu untuk bisa bertahan hidup. Nanti sambil pelan-pelan kumpulin buat cicil, bayar ke yang orang dihutanginya kayak gitu. Ya kita pun harus kasih pengertian. Tapi kalau orang yang misalkan dihutanginnya kayak bang apa, kan nggak mau ngerti tuh kadang. Karena mereka kan ada tuntutan lagi. Ya mau nggak mau harus kayak apa gitu, adalah yang
mereka harus bisa bernegosiasi, ngomong dengan baik. Sering ngisi acara Zoom juga ya Bu Meta ya? Iya. Diundang acara Zoom gitu ya. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya nih tertarik pengen ketemu Bu Meta secara langsung gitu, harus hubungin siapa Bu Meta? Ke asisten saya Ke sih, Pak. asistennya ya. Biasanya langsung janjian di tempat tertentu gitu ya? Iya, biasanya atur jadwal sama dia. Nanti antara dari si orang yang mau konsul dia yang nentuin tempat, atau asisten saya nentuin. Jadi tergantung dari kondisi di momen itu. Karena kadang ada yang satu pertama udah bilang di daerahnya selatan, udah akan dikumpulin di selatan semua di satu tempat gitu. Nanti di barat ya kumpulin di barat semua, di utara kumpulin dua. Iya. Utara. Ya, barangkali supaya menampung nih kebutuhan teman-teman ini ya, basic need-nya teman-teman gitu. Soal apa saja yang paling banyak gitu, biar teman-teman, oke ini kayaknya aku masuk deh ini. Apa saja biasanya? Tentang kehidupan sih, Pak. Jadi Tentang kadang kehidupan. Cinta, asmara? ada juga. Tapi lebih banyak tuh yang berhubungan kayak mereka stuck dengan hidup. Oh, ekonomi dong. Ya, dari ekonomi ada, terus dari diri sendiri ada, sampai bahkan ada yang mau bunuh diri pun ada. Jadi ya syukurnya setiap kali sudah ketemu tidak terjadi semuanya.